dia mendapat adzabun alim karena dosanya, karena perbuatan itu. Tapi bisa dipanggil sama istrinya, bisa dipanggil sama bapak ibunya, bisa dipanggil sama anaknya yang sudah masuk surga duluan. Kalau dia adzabun, siksa yang pedih, bisa dikasih dispensasi. Ya Allah, bapak saya belum ada di surga ini. Anak saya ada, bapak saya ada, tapi laki saya orang ada. Minta sama Allah dispensasi supaya tadinya harus ratusan tahun, sekian tahun dikurangi masa tahanannya, masa dibakar di nerakanya. Tuh. Kalau di pada masa mikirin masing-masing nafsi-nafsi. Tapi kalau dari surga mikirin keluarganya. Dengan sendirinya. Ya, mikirin keluar. Makanya kalau kita di rumah tuh dia dalam satu rumah kalau misalnya ada yang soleh, ada yang soleh, ada yang baik. Ya, Bisa ngebawa. yang bisa ngebawa itu satu selain penghafal Al-Quran, yang kedua ada orang yang soleh di dalamnya, orang yang alim yang soleh yang berbuat baik. Ya, itu yang bisa membawa keluarganya ke surga. Kalau dia masuk mampir neraka, adzabun alim, bisa dipanggil. Yang kedua lebih parah daripada adzabun alim. Kalau itu siksa yang pedih, ya pokoknya nggak enak dah. Yang ini siksa yang menghinakan. Jadi kayak menghinakan itu dipertontonkan, diperlihat, jadi membuat dia hina. Kayak gini bu, kalau ada kali itu sekali mati, sekali, setelah lagi baru dihidupin lagi. Tapi ini mah kayak orang di kayak dihinakan terus, diceng-cengin, kematiannya nggak jadi-jadi. Perasaan semuanya rasa siksa, ada di kepala, tangan, kaki, itu namanya adzabun muhin. Azabun muhin. Adzabun muhin. Ada adzabun alim, ada adzabun muhin. Pakai A. Ada adzabun mukim. Udah mukim orang pindah-pindah. Nah itu buat orang kafir yang ingkar sama Allah yang nggak sholat, tapi dia nggak mau kumpul sama Allah juga, dia baperan dan seterusnya, merasa dulu dia sombong. Karena surga itu bukan tempat orang sombong. Jadi ibu mau yang mana? Yang tadi semuanya. Enggak semuanya lah. Langsung masuk surga bigoiri tanpa hisab. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salah satunya itu adalah yang istiqomah ngajinya, istiqomah sholatnya, istiqomah menjadi orang baiknya, istiqomah berbaginya, sedekahnya. Yang istiqomah itu bigoiri enggak ngelewatin yaumul bakas, hari kebangkitan, hari kiamat, enggak ngerasain dia pada masa ya, hari kiamat aja enggak ngerasain, pada masa enggak ngerasain timbangan di mata siratal mustaqim, langsung berada di surga bersama para nabi, para rasul, syuhada, wasolin, lagi mutawaf di surga. Amin. Jadi surga udah ada penghuninya sekarang. Para nabi, para rasul, syuhada, para orang yang mati syahid, para orang yang soleh, para wali Allah, dan kita nanti yang istiqomah tadi bigoiri hisab, langsung kumpul di situ muter-muter. Sudah ada di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dia. Jadi mudah-mudahan kita terhindar dari orang yang ingkar sama Allah. Kita selalu sholat, kita selalu ngaji, dan kumpul sama orang yang sholat, sama orang yang ngaji, dan kita sungguh-sungguh nggak bosan-bosan lakukan itu semuanya dan seterusnya. Tetap istiqomah. Ya, istiqomah itu berat. Yang ringan itu istirahat. Ada dua balas sama-sama istiqomah itu berat. Istiqomah itu berat. Yang enteng istirahat. Beda istilah sama udah nggak mau sholat udah apa namanya udah istirahat. Nggak mau ngaji udah istirahat. Berarti belonjol langsung. Habis murah. Itu boro-boro bisa adzabun Mukim. alim. Nauzubillah min Dalik. ya, adzabun alim. Kalau orang mukmin, orang Islam, adzabun alim atau adzabun muhin. Enggak sampai ke taraf adzabun mukim. Ini buat orang yang Kafir. bahkan orang munafik dimasukkan ke adzabun mukim. Karena dia lebih parah daripada
Dia orang Islam tapi munafik. Dia orang Islam tapi nggak sholat, tapi nggak ngaji, nggak baca Al-Quran, ngejelekin Islam, munafik, janji nggak ditepati, khianat dia, nggak amanah dan seterusnya. Kan ada 3 tuh tandanya. Tanda orang munafik, padahal agamanya masih itu lebih dalam nerakanya daripada orang kafir. Orang kafir udah ketahuan, orang di luar yang tertutup. Kerak neraka ya, kerak. Wallahu a'lam. Tandain ayat 30. Yaumal hisab. Masih ingat? Enggak, lupa. Artinya lagu tibil qulub tapi namanya sholawat as-sabi'i. Coba ulang. Buat yang ulang tahun, buat yang punya hajat, buat yang adiknya, ya tadi yang saya dengar buat yang ke Maroko disebut nama yang hajat tadi. Coba. Mana disebut nama yang hajat tadi? Posisi yang tadi yang nanti di tengah. Ulangi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin as-sabi'i yaumal hisab. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari Nabi di hari perhitungan yaumul hisab. Nah, ini yang kedua. Tolong dibaca nanti hajatnya siapa yang tadi ulang tahun, siapa tadi yang mau ke Maroko, siapa yang tadi punya hajat apa-apa, sebutin yang punya hajat tadi atau punya kepentingan tadi. Sholatan tansur, yang selawat tadi, selawat kita kepada Nabi tadi akan menolong buat siapa? Nah, itu dia. Sholatan tansuru biha Abang Paki. Tuh. Siapa namanya tuh? Sofanul Fawaz. Sofatul Fawaz. Sofanul Fawaz dan seterusnya. Wa mama'ahu, termasuk juga di walaupun dia sendirian ke sana tapi yang ada keterlibatan di dalamnya wa mama'ahu dan orang yang bersamanya dia tadi minat dia dari keluarganya, dari kakeknya, dari ayah bundanya, dari adiknya. Wah, itu namanya minat dia dari keluarganya. Keluarganya kan ngedoain, bantuin kirim duit buat ongkos naik pesawat. Itu namanya wa minat dia. Wal ikhwan dan teman-temannya. Teman-temannya yang tadi ada laki-laki 2 orang, yang cewek ada 9 orang, yang nggak berangkat juga, yang nggak lulus, itu membersamai doanya. Minal ikhwani wal ashabi, dan adik-adik kelasnya di pondok, adik-adiknya di rumahnya itu terbawa minal iyali wal ikhwani wal ashabi wa ala alihi washabihi ulil albab, juga kepada keluarga Nabi, pada sahabat Nabi, keluarga Nabi, sahabat Nabi, ya yang apa? Yang ulil albab, yang pandai-pandai, yang pintar-pintar. Mudah-mudahan anak kita, keluarga kita, kita sendiri yang ulang tahun, yang anak kita ke Maroko dan seterusnya, yang anak kita lagi pada pesantren, pada sekolah, ya, yang pada lagi ujian, yang pada mau masuk SMP, masuk SMA, masuk kuliah, itu bisa dimasukkan tadi namanya siapa bulan sholatan terus sedemikian bla 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 bla. Amin. Ulangi lagi. Iya. Siap. Siap. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin as-safi'i yaumal hisab. Sholatan tansuru biha bla 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 wa ma'ahu minal iyali wal ikhwani wal ashab wa ala alihi wa sahbihi ulil albab. Ujungnya pakai ba semua Al-Quran. Oke ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mengucapkan salam. Iya. Siap. Siap. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin as-safi'i yaumal hisab. Sholatan tansuru biha bla 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 wa ma'ahu minal iyali
Siap? Siap. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin as-safi'i as-safi'i. Kurang mengucapkan salam ketika masuk rumah. Mana ayatnya? Ada di Quran surah An-Nur ayat 61. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum tahiyatan min indillah mubarakatan thayyibah. Fa idza, Allah berfirman, kata Allah dalam Quran surah An-Nur ayat 61, fa idza, maka apabila dakhaltum, kalian masuk, ibu masuk buyutan, suatu rumah, baik rumah ibu maupun rumah orang lain, rumah saudara, buyutan, suatu rumah dari rumah-rumah ini, ala anfusikum, hendaklah kamu, ya, tahiyatan, hendaklah engkau memberi salam kepada penghuninya, walaupun rumah dewek, kalaupun lagi kosong ada malah. Maka apabila engkau memasuki suatu rumah dari rumah-rumah ini, hendaklah engkau memberi salam kepada penghuninya, yakni apa? Tahiyatan, yakni salamin indallah, yang ditetapkan dari sisi Allah. Tahiyatan mubarakan dari salam, yang sejatinya ini adalah salam yang ditetapkan dari sisi Allah, yakni yang Allah ajarkan salamnya tadi, yang diberkati lagi baik. Yakni apa itu yang dimaksud? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paling sedikit assalamualaikum. Agak panjangan assalamualaikum warahmatullahi. Panjangan lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panjang lagi mentok assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waridwanu. Itu yang pertama. Siap rumah dewek juga sama assalamualaikum. Buka kunci. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk saya doa bersama. Ya. Assalamualaikum. Yes. Kalau rumah kosong, Sama, apalagi rumah kosong. Kita udah jauh enggak. kan? Ada bedanya katanya di belakangnya apa gitu. Saya temen aja. Yang kedua, hadis yang kedua. Hadisnya adalah wa an Anas radhiyallahu anhu. Siapa hadis ini? Dari sahabat Anas. Siapa Anas di sini? Anasnya ini nama lengkapnya Anas bin Malik, salah satu khalifahnya Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Apa itu khalifah? Pembantu pelayan rumah tangga. Jadi salah satu pembantu pelayan rumah tangga Rasulullah, ada yang cewek, ada yang cowok. Yang cowok itu salah satunya adalah Anas bin Malik. Berarti tinggalnya di mana? Ini tinggalnya di rumah Nabi Anas bin Malik. Anas bin radhiyallahu anhu, hadis dari sahabat Anas bin Malik, qala, dia berkata, qala li, pada saat saya di rumah Rasul, qala li, Rasul bersabda kepada saya. Qala li, ngomong kepada saya, bersabda kepada saya. Siapa dia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa Rasul sabdanya? Jadi Anas bin Malik ini masih menjelang remaja, anak-anak usia SMP lah ya. Anak sebenarnya usianya sekitar SMP. Tapi Nabi sering manggil anak ya, manggil seperti ya bunayya, manggilnya ya bunayya. Kalau ya gulam, bayi, ya bunayya. Sama seperti di Quran surah 31 ya bunayya ayat 16. Apa surah 31? Ya bunayya innaha in takum mithqala habatin min khardalin fatakun fi sakhratin ayat 16. 31 itu surat Luqman. Ini Luqman yang ngomong sama anaknya. Makanya bahasanya ya bunayya. Ya. Luqman ini bukan nabi, bukan rasul, tapi waliullah. Namanya Luqman. Ngomong sama anak, ya bunayya. Sama di ayat 17 juga, ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar. Wahai kau, aqimis sholat, diriin sholat, jangan bolong-bolong.
Wa'amur bil ma'ruf, seru ajak orang semuanya yang di sekitar engkau supaya berbuat kebaikan. Wanha 'anil munkar, dan cegah berbuat mungkar. Wasbir ala ma asabak, wahai anakku, walaupun dia udah nikah, udah punya keluarga, tetap manggilnya tong anakku ya bunaya. Kalau udah nikah, wasbir, bersabarlah ala ma asabak, atas musibah yang kau dapat. Lagi paceklik, lagi ada masalah keluarga, wasbir ala ma asabak. Itu ngomongnya, ngomongnya juga sama Nabi, sama seperti Nabi ngomong sama anaknya. Jadi Nabi ibu, karena nggak punya anak laki yang meninggal dulu, anak Nabi pertama laki siapa? Qasim, meninggal bayi. Abdullah meninggal bayi. Qasim, Abdullah, Husain. Akan Bena, terus Fatimah. Ibrahim, semuanya anaknya 6. Li khamsatun 5. Anaknya 5. Ya. Oh enggak 6, benar. Yang 5 meninggal semuanya. Tinggal 1, Fatimah. Makanya li khamsatun pernah dengar? Biha harral waba al-hatimah. Jadi kelima anak Nabi selain Fatimah meninggal bayi sakit panas, harral waba. Yang rontok bukan dari Khadijah tapi dari istri yang budak, namanya Ibrahim. Yang Ibrahim meninggal itulah muncul gerhana bulan juga gerhana matahari. Anaknya 5. Ya. Oh enggak 6, benar. Yang 5 meninggal semuanya. Tinggal 1, Fatimah. Makanya li khamsatun pernah dengar? Biha harral waba al-hatimah. Jadi kelima anak Nabi selain Fatimah meninggal bayi sakit panas, harral waba. Yang rontok bukan dari Khadijah tapi dari istri yang budak, namanya Ibrahim. Yang Ibrahim meninggal itulah muncul gerhana bulan juga gerhana matahari. Gara-gara Ibrahim, menurut orang di sekitar situ, wah ini gara-gara Ibrahim mati nih, jadi ada gerhana. Makanya itu Nabi bilang bukan karena wafatnya Ibrahim anak tua, tapi kekuasaan ada Al-Quran itu tentang itu. Yang masih hidup Fatimah. Makanya di khamsatun semuanya ada 5, harral waba, pada saking panas semuanya meninggal. Yang ujungnya ada kalimat ya, al-mustafa wal murtado, yang tinggal terpilih, yang diridhoi sama Allah tinggal 1, wa Fatimah. Ada lagi nih. Silakan dibuka di YouTube, namanya sholawat Sayyidah Fatimah. Oke, kita bisa nanti. Ibu sekalian, nah karena dia gak punya anak laki, Fatimah sama lakinya Ali bin Abi Thalib, ya kan? Ngomongnya sama sahabat yang masih usianya masih remaja, masih kecil. Manggilnya ya bunaya, dianggap seperti anak sendiri. Ya, kayak Nabi, kayak ada namanya. Bahkan ini diangkat menjadi anak sama Nabi, namanya Zaid bin Harisah. Waktu belum ada firman Allah, belum ada Allah marahin Nabi pernah dimarahin sama Allah. Gara-gara Nabi apa? Nabi punya anak angkat namanya Zaid bin Muhammad. Padahal Zaid itu anaknya Bapak Harisah. Zaid bin Harisah. Kemudian karena dimarahin sama Allah, jangan pakai nama yang angkat, tapi nama bapaknya asli. Akhirnya diganti Zaid bin Harisah. Tadinya Zaid bin Muhammad. Tanya mau anak Anak ada kepada mau anak laki-laki. Nah termasuk anak laki ini juga dianggap sebagai anaknya Nabi SAW, merangkap sebagai pembantu. Ya bunayya, wahai anakku,
idza dakhalta ala ahlika fasallim, wahai anakku, jika engkau masuk rumahmu maka ucapkanlah salam. Nanti kalau pulang ke rumah engkau wahai anak sekalian ucapin assalamu ala. Nabi ngajarin ke anaknya, ke pembantunya namanya Anas bin Malik. Begitu. Yang kedua, yakun barakatan alika. Kalau engkau mengucapkan salam pada rumah, maka dipersalamkan itu akan jadi berkah buat engkau. Berkah buat yang ucapin, berkah juga yang ada di rumah. Baik yang rumahnya ada orang atau enggak. Baik perabotannya jadi berkah, rumahnya jadi. Itu maksud kata Nabi, barakatan alika. Menjadi berkah buat engkau, maksudnya tadi barang-barang yang disalamin tadi. Wala ahli baitika, ini perhatikan. Jadi salam yang kamu ucapkan itu jadi barokah buat engkau yang ucapin. Assalamualaikum. Makanya walaupun itu sunnah, walaupun sunnah. Tapi kata Nabi, wala ahli baitika, dan akan memberikan barokah buat ahli bait, buat yang ada di dalam rumah. Orang yang nggak ada, perabotan, motor, kendaraan di dalam rumah. Jadi berkah. Berkah itu apa sih artinya berkah? Berkah itu bahasa Arab al-barakah, artinya tajidun khair, meningkat kebaikan, meningkat. Adanya barang itu jadi baik, jadi enak daripada terus. Jadi baru lagi, jadi enak lagi. Jawaban terusan. Artinya barang itu membuat kita jadi pahalanya nambah. Gara-gara barang itu yang ada perabotan yang ada di rumah, gara-gara anak kita ada di situ, gara-gara suami kita ada di situ, kita bikin sholatnya rajin. Jadi adanya laki kita di rumah. Ini namanya berkah. Laki yang barokah adalah laki yang membuat istrinya rajin sholat. Rajin ngaji. Anak yang berkah adalah anak yang membuat emaknya, bapaknya jadi senang. Dia rajin ngaji, emak bapaknya senang. Itu barokah berarti. Perabotannya dipakai, manfaat, itu barokah. Kalau perabotannya diemin baik, usam, apa namanya, apalagi musik, karatan dan seterusnya nggak diurus, nggak berkah. Jadi berkah itu dipelihara, dibersihin, itu namanya barokah. Enak terus, jadi mandangnya jadi enak. Kalau nggak digunakan nggak bermanfaat. Atau kalau dia bekas disumbangkan kepada yang kena barang-barang layak pakai dan seterusnya. Itu maknanya begitu. Wala dan menjadi keberkahan buat yang ada di rumah. Makanya pentingnya assalamualaikum walaupun sunnah, tapi buat yang hidup, buat yang mati dapat barokah semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsan. Allah amin dari Allah dan seterusnya. Ke depan nanti salam kepada anak kecil. Aku boleh